Bacanya sambil duduk di teras rumah. Nana duduk di pangkuanku. Rani duduk di sampingku, menatap surat itu dengan tatapan kosong. Kamu sudah resmi tidak terikat lagi dengannya, kata Rani pelan. Aku tersenyum. Iya, akhirnya aku bisa bernapas lega. Rani menunduk. Kalau aku malah terikat oleh bayi yang belum lahir. Dan ayahnya sedang dipenjara. Aku menatapnya, tapi kamu masih punya kesempatan. Untuk membangun hidup baru. Untuk membesarkan anakmu dengan baik. Kamu masih punya waktu. Rani meneteskan air mata lagi. Tapi kali ini, itu bukan air mata penyesalan. Tapi air mata harapan. Malam itu, aku menyalakan lilin di meja kecil di kamarku. Aku menulis sesuatu di buku harianku. Aku pernah percaya pada cinta, lalu cinta itu mengkhianatiku. Aku pernah percaya pada kesetiaan, lalu kesetiaan itu direnggut dariku. Tapi aku tidak akan percaya pada dendam selamanya. Karena dendam juga tidak bisa mengembalikan masa lalu. Aku menutup buku itu. Di luar hujan reda, langit mulai cerah, dan aku tahu esok adalah hari baru. Hidupku kini terasa lebih ringan. Meski masih ada bekas luka di hati, tapi rasa beban yang dulu selalu menempel di pundakku sudah mulai menghilang. Aku tidak lagi merasa seperti korban. Aku bukan lagi perempuan yang bisa diinjak-injak harga dirinya oleh lelaki sombong bernama Dika. Tapi ternyata, kebebasan itu juga membuatku sedikit bingung. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Rani tinggal di rumah kosong belakang sejak beberapa minggu lalu. Awalnya canggung, tapi lama-lama kami mulai terbiasa hidup berdampingan. Ia membantuku menjaga Nana ketika aku sibuk urus dokumen perceraian atau hadiri panggilan polisi. Suatu pagi, saat matahari baru saja menyelinap di balik awan, aku melihatnya sedang memasak bubur untuk sarapan. Wajahnya tenang. Perutnya mulai sedikit membuncit. Usia kandungannya sekitar 4 bulan sekarang. Kamu ingin punya anak laki-laki atau perempuan? Tanyaku sambil duduk di kursi kayu dekat meja dapur. Ia tersenyum tipis. Aku nggak peduli. Asal sehat sudah cukup. Aku mengangguk. Kalau kamu butuh biaya pemeriksaan ke bidan, bilang saja. Aku bisa bantu. Rani menatapku. Matanya berkaca-kaca. Kenapa kamu baik sekali padaku? Padahal, aku tersenyum getir. Karena aku pernah jadi ibu muda yang sendirian. Aku tahu rasanya takut, bingung, dan tidak punya siapa-siapa. Kamu mungkin pernah salah pilih jalan, tapi bayimu tidak bersalah. Dan aku tidak akan biarkan anak kecil menderita karena kesalahan orang dewasa. Rani menunduk. Air matanya jatuh pelan. Maaf, aku benar-benar menyesal. Aku pikir dia mencintaiku. Tapi ternyata, dia hanya menggunakan kita semua. Aku diam sejenak. Lalu berkata pelan. Cinta itu bukan tentang dimiliki, tapi tentang saling menjaga. Dia tidak bisa menjaga kita jadi. Biarkan kita menjaga diri sendiri. Beberapa hari setelah percakapan itu, aku menerima kabar bahwa Dika resmi dituntut atas kasus pencucian uang dan korupsi proyek desa. Sidang pertama digelar di Malang. Polwan Maya memberiku informasi lengkap dan menawarkan kesempatan untuk menjadi saksi. Aku datang ke pengadilan. Nana kutitipkan ke ibu, karena aku tidak ingin ia melihat ayahnya dalam kondisi seperti itu. Di ruang sidang, Dika duduk di deretan terdakwa. Bajunya compang-camping. Rambutnya tidak disisir rapi seperti biasa. Ia tampak tua. Lebih tua dari usianya yang baru 36 tahun. Saat ia melihatku masuk, matanya menatapku dalam-dalam. Seperti ingin bicara banyak hal. Tapi ia tidak mendekat. Ia hanya menunduk. Saat giliranku memberikan kesaksian, aku menjawab semua pertanyaan jaksa dengan tenang. Aku tidak marahi dia. Aku hanya ceritakan fakta. Bagaimana ia memanfaatkanku, bagaimana ia meninggalkanku, dan bagaimana ia membangun kesuksesan palsu di atas penderitaan orang lain. Setelah sidang selesai, ia dipanggil untuk berbicara sejenak. Jaksa izinkan. Dewi, katanya pelan. Suaranya serak. Aku minta maaf. Aku tahu itu tidak akan mengembalikan apa yang telah hilang. Tapi aku benar-benar menyesal. Aku menatapnya.
Aku tidak perlu permintaan maafmu. Aku sudah tidak peduli lagi pada perasaanmu. Tapi aku harap kamu belajar bahwa keserakahan dan dusta tidak pernah membawa kebahagiaan. Ia menunduk. Aku berharap kamu bahagia, dan Nana juga. Aku tidak menjawab. Aku hanya berbalik dan pergi keluar. Pulang dari pengadilan, aku langsung menemui Nana. Ia sedang main boneka dengan Rani di halaman rumah. Keduanya tertawa kecil. Hatiku hangat melihatnya. Nana langsung menghampiriku. Bu, tadi Rani bilang kalau nanti adiknya lahir, dia mau kasih nama Naura. Aku tersenyum. Bagus, Naura artinya suara hati. Semoga dia jadi anak yang jujur dan berani. Rani menatapku. Aku ingin dia tidak seperti ayahnya. Aku ingin dia tumbuh jadi manusia yang baik. Aku mengangguk. Dan kamu bisa pastikan itu. Karena kamu akan menjadi ibu yang baik. Malam itu, aku menulis di buku harianku. Aku pernah membayangkan bahwa dendam adalah bentuk keadilan. Tapi ternyata, keadilan yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa melepaskan amarah dan tetap memilih menjadi manusia baik. Aku menutup buku itu. Lalu, aku menatap langit malam yang cerah. Aku bukan lagi istri yang diusir dari resepsi pernikahan mantan suamiku. Aku adalah seorang ibu, seorang pejuang, dan akhirnya aku adalah wanita yang utuh kembali. Aku tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari nanti, aku akan melihat Dika seperti ini. Berdiri di tepi trotoar, mengenakan baju lusuh, dengan sebuah gerobak angkringan sederhana di depannya. Rambutnya sudah mulai memutih di beberapa bagian. Matanya tidak lagi penuh kesombongan, tapi kerutan-kerutan kelelahan dan penyesalan. Di belakangnya, Rani duduk di kursi plastik kecil, sedang menyusui bayinya yang baru berumur 3 bulan. Bayi mungil bernama Naura, yang lahir sehat meski tanpa fasilitas medis lengkap. Ia lahir di klinik kecil atas biaya yang kami kumpulkan bersama. Aku duduk di warung seberang jalan, memesan teh hangat. Nana duduk di sampingku, sambil melihat Naura dari kejauhan. Bu, itu adiknya Rani? Tanyanya polos. Aku tersenyum tipis. Iya, namanya Naura. Kapan-kapan boleh main sama dia? Aku mengangguk. Nanti ya. Tapi kita harus hormati dulu. Mereka sedang susah. Nana mengangguk patuh. Aku menepuk rambutnya lembut. Setahun telah berlalu sejak Dika dijatuhi hukuman. 5 tahun penjara oleh pengadilan. Kasusnya sempat membuat geger daerah Malang dan Jember. Banyak orang terkejut karena ternyata selama ini mereka percaya pada lelaki yang hidupnya dibangun di atas dusta. Namun, ia hanya menjalani 2 tahun masa, tahanan karena mendapat remisi dan pembelaan dari kuasa hukumnya. Setelah bebas, ia tidak punya tempat tinggal tetap. Keluarganya di Bondowoso juga tidak mau menerimanya. Dan akhirnya, ia datang kembali ke Rani. Rani sendiri sudah mencoba bangkit. Meski awalnya sempat depresi pasca melahirkan, ia perlahan mulai bisa merawat Naura sendiri. Aku membantunya dengan uang hasil usaha kecilku, sebuah toko kelontong, dan kursus menjahit untuk ibu-ibu di lingkungan rumahku. Aku bukan orang kaya, tapi aku mandiri. Cukup untuk memberi Nana sekolah yang layak, cukup untuk hidup tenang, dan cukup untuk membantu orang lain yang sedang jatuh. Termasuk Rani. Dan bahkan Dika. Beberapa bulan setelah Dika bebas, ia datang ke rumahku. Aku sedang menjemur pakaian di halaman ketika ia muncul di balik pagar. Wajahnya lesu, matanya berkaca-kaca. Aku nggak mau minta maaf lagi, katanya pelan. Aku cuman mau bilang, kamu hebat, kamu berhasil melewati semua ini. Bahkan lebih baik daripada aku. Aku diam sejenak lalu menjawab, aku tidak ingin menjadi lebih baik darimu. Aku hanya ingin menjadi manusia yang tidak lupa diri, seperti kamu dulu. Ia menunduk. Aku ingin coba memperbaiki diri. Aku sudah bicara sama Rani. Aku mau bantu dia jualan. Aku tahu itu bukan cara cepat untuk kaya. Tapi mungkin ini cara Tuhan mengajariku untuk rendah hati. Aku menatapnya. Lama. Lalu aku berkata, kalau kamu benar-benar ingin berubah, mulailah dari hal kecil. Jangan pernah ulangi kesalahan yang sama.
Dan jagalah Naura seperti seharusnya kamu dulu menjaga Nana. Ia mengangguk. Aku janji. Aku membuka pintu pagar. Kalau kamu lapar, masuk saja. Aku sedang masak bubur. Ia terkejut. Tapi akhirnya, ia masuk. Perlahan. Seperti langkah pertama menuju pemulihan. Malam itu, aku menulis di buku harianku. Aku pernah membenci Dika. Aku pernah marahi Rani. Aku pernah merasa dunia ini tidak adil. Tapi sekarang, aku sadar. Kebencian tidak pernah menyembuhkan luka. Yang menyembuhkan adalah waktu, usaha, dan kemampuan untuk tetap menjadi manusia baik di tengah segala kepahitan. Aku menutup buku itu. Lalu aku pergi ke kamar Nana. Ia sudah tertidur pulas, wajahnya damai. Aku memandangnya lama, mencium keningnya perlahan. Selamat malam, nak. Mimpi indah ya, bisikku. Aku lalu berjalan ke belakang, tempat Rani sedang menyusui Naura. Ia tersenyum padaku. Besok kita jualan bareng? Tanyanya. Aku mengangguk. Iya, aku antarkan kamu. Dan Naura naik motor. Ia tersenyum bahagia. Aku melihat Dika sedang membersihkan meja kayu bekas makan malam tadi. Ia tidak lagi sombong. Ia tidak lagi menipu. Ia hanya seorang lelaki biasa, yang sedang mencoba bangkit dari abu masa lalunya. Dan aku adalah wanita yang pernah diusir dari resepsi pernikahan mantan suamiku. Tapi sekarang, aku adalah wanita yang utuh. Wanita yang bangkit. Dan akhirnya, wanita yang bebas.